Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Hari ini kita berjumpa lagi di mata kuliah Etika Profesi. Dan untuk hari ini kita sudah masuk ke pertemuan ketiga, ya, di mana materi yang kita bahas mengenai profesionalisme kerja di bidang IT. Oke, langsung saja, ya. Untuk persingkat waktu, saya mulai. 4 kelompok bidang IT. Ada beberapa kelompok yang akan kita bahas di sini. Yang pertama, itu ada kelompok satu, yaitu di bidang software, di mana di bidang software ini terdiri dari sistem analis, programmer, web designer, dan juga web programmer. Sedangkan untuk kelompok dua, ini ada di bidang hardware, meliputi technical engineer dan networking engineer. Sedangkan untuk kelompok yang ketiga, ini ada di bidang operasional sistem informasi, ya, di mana di dalamnya ini juga meliputi ada EDP operator, kemudian sistem administrator, dan juga misdirector. Dan yang keempat, ini adalah di bidang pengembangan bisnis IT. Nah, bidang IT sendiri ini memiliki satu standar model, ya, di mana model yang digunakan adalah search, ya, atau dikenal dengan istilah Southeast Asian Regional Computer Confederation, yaitu pembagian job dalam lingkungan IT, di mana menggunakan model dua dimensi yang mempertimbangkan jenis pekerjaan dan tingkat keahlian ataupun tingkat pengetahuan yang dibutuhkan. Nah, untuk bentuk model sendiri, ini bagannya kurang lebih seperti yang ada di layar, ya, yaitu untuk profesi IT ini terbagi menjadi tiga, yaitu ada pendidikan dan pelatihan, kemudian ada sistem development, dan specialist support. Untuk pendidikan dan pelatihan, ini terdiri dari instruktur dari pendidikan IT non-gelar. Sedangkan untuk sistem development, ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama ada programmer, kemudian yang kedua ada sistem analis, dan yang ketiga adalah project manager. Sedangkan untuk spesialis support, ini terdiri dari spesialis pada bidang tertentu. Untuk tingkatan jenis pekerjaan, menurut skema search sendiri, ini ada tiga. Yang pertama, ini ada supervised, ya, atau terbimbing, di mana dibutuhkan pengalaman antara 0 sampai dengan 2 tahun, dan masih dibutuhkan pengawasan serta petunjuk. Kemudian yang kedua, ada moderately supervised atau tingkat madya, di mana memiliki pengalaman antara 3 sampai dengan 5 tahun dan masih diperlukan bimbingan. Kemudian, yang ketiga, ini ada independent atau managing atau dikenal dengan istilah mandiri, yaitu tidak membutuhkan bimbingan siapapun. Sedangkan untuk klasifikasi job yang menggunakan model search, ya, ini ada 4. Yang pertama ada cross country, cross enterprise applicability, di mana job itu harus relevan dengan kondisi region yang memiliki kesamaan pemahaman. Sedangkan untuk function oriented, not title oriented, ini lebih pada gelar itu bisa berbeda, namun memiliki fungsi yang sama. Selanjutnya, yang ketiga ada testable atau certifiable, yaitu job ini bisa diukur dan juga diuji. Dan yang terakhir, ada applicable. Ini adalah fungsi yang didefinisikan harus dapat diterapkan pada mayoritas profesional IT di region masing-masing. Kemudian untuk job-job sendiri, ya, pada bidang IT, ini ada instruktur IT,
di mana ia adalah seorang yang memiliki kompetensi dan tanggung jawab proses belajar mengajar atau melatih di bidang IT. Dan seorang instruktur ini harus mampu menguasai pengetahuan tentang software maupun hardware dan berperan melakukan bimbingan, pendidikan, dan juga pengarahan terhadap anak didik. Kemudian, untuk sistem developer, ini adalah keahlian di bidang pengembangan sistem informasi, di mana mencakup 3 bidang keahlian, yaitu programmer, sistem analis, dan juga project manager. Sedangkan yang tiga ini ada programmer, ya. Programmer ini adalah seorang pengembang perangkat lunak atau orang yang menulis perangkat lunak komputer, di mana istilah programmer komputer ini bisa mengacu pada suatu spesialis area komputer programming atau juga bisa pada suatu generalis kode untuk macam-macam perangkat lunak. Nah, seorang yang berprofesi sebagai programming ini dikenal juga sebagai analis programmer, insinyur perangkat lunak, ilmuwan komputer, atau bisa juga dikatakan sebagai analis perangkat lunak. Sedangkan untuk bahasa utama seorang programmer ini biasanya menggunakan bahasa pemrograman Java, C++, dan masih banyak lagi. Untuk sistem analis sendiri, nah ini adalah seseorang yang memiliki tugas dan tanggung jawab kurang lebih ya. Yang pertama, meneliti kebutuhan manajemen mengenai penggunaan peralatan pengolahan data yang terintegrasi dan proses. Yang kedua, yaitu investigasi, merencanakan, merealisasikan, dan menguji sistem perangkat lunak. Kemudian tugas yang ketiga adalah merencanakan, mengkoordinir, dan menjadwalkan investigasi, studi kelayakan dan survei, ya, termasuk evaluasi ekonomi dari pengolahan data dan mesin aplikasi otomatis yang ada serta mengusulkannya. Kemudian yang keempat, mengambil bagian di dalam perencanaan anggaran pembelian perangkat keras dan juga perangkat lunak, serta memonitoring untuk pemeliharaan perangkat keras serta perangkat lunak. Dan tugas yang terakhir ini adalah menyediakan pelatihan dan juga instruksi kepada para pemakai serta karyawan yang lain dan menyediakan prosedur untuk pekerjaan sehari-hari. Akan tugas dari project manager, ya, ini adalah orang yang punya keseluruhan tanggung jawab terhadap pelaksanaan dan juga perencanaan serta mensukseskan segala proyek yang ada. Nah, bidang IT ini memiliki sertifikasi profesionalisme project manager, ya. Di mana sertifikasi ini ada dua. Yang pertama yaitu ada Certificate Project Manager atau dikenal dengan istilah CPM. Sedangkan yang kedua ada yang namanya Project Management Professional atau PMP Certification. Bidang IT ini juga ada job spesialisasi ya, di mana dunia IT itu memiliki beberapa spesialisasi dalam profesionalisme kerja. Di antaranya, yang pertama ada spesialisasi bidang sistem operasi dan networking, ya, yang meliputi sistem engineer dengan sistem administrator. Kemudian yang kedua ada spesialisasi bidang pengembangan aplikasi dan database, ya, yang meliputi application developer dan juga database administrator. Dan yang ketiga, yaitu spesialisasi audit dan keamanan sistem informasi, yang meliputi Information System Auditor dan juga Information Security Manager.
Selain pembagian job tadi berdasarkan model search, ada juga profesi teknologi informasi yang lain, ya. Dan bagannya kurang lebih seperti ini, ya. Ada operator tadi yang belum disebutkan, kemudian ada teknisi komputer, ya, ada peneliti dan juga ada konsultan serta desainer grafik. Untuk operator sendiri, ini biasanya lebih menangani operasi sistem komputer, ya, di mana tugas-tugasnya ini kurang lebih menghidupkan dan mematikan mesin, kemudian melakukan pemeliharaan sistem komputer dan juga memasukkan data. Dan tugasnya sendiri ini biasanya lebih bersifat reguler dan baku. Sedangkan untuk teknisi komputer, ini biasanya memiliki kemampuan yang spesifik, ya, baik itu di bidang hardware maupun software. Dan biasanya dia lebih mampu menangani problem-problem yang bersifat spesifik. Untuk trainer, nah ini lebih ke arah melatih keterampilan di dalam bekerja, terutama dengan penggunaan komputer. Selanjutnya ada konsultan. Konsultan sendiri ini punya 3 tugas, ya. Yang pertama adalah menganalisa hal-hal yang berhubungan dengan TI. Kemudian, yang kedua adalah memberikan solusi terhadap masalah yang dihadapi. Dan yang ketiga adalah penugasan masalah menjadi sangat penting. Maaf, maksud saya penguasaan. Kemudian untuk peneliti sendiri ini memiliki 2 tugas, ya, yaitu menemukan hal-hal baru di bidang TI serta menemukan teori, konsep ataupun aplikasi yang terbaru. Dan untuk graphic designer, ini tugasnya lebih ke membuat desain grafis, ya, baik itu web maupun animasi. Selain itu juga perlu menguasai web design dan aplikasi yang berbasis web. Nah, untuk kebutuhan tenaga IT sendiri, ini menurut Auditsi, yaitu sebuah lembaga penempatan tenaga profesional di Jakarta, menyatakan bahwa kebutuhan profesional teknologi informasi ini mencapai 20% dari total kebutuhan tenaga kerja. Sedangkan menurut Johan Handoyo, ya, seorang Chief Service Officer dari PT Work It Out Indonesia, ini menjelaskan bahwa saat ini saja 20.000 tenaga profesional teknologi informasi di Indonesia itu diminta oleh negara Jerman. Ya. Jadi, kebutuhan tenaga IT itu sangat banyak dibutuhkan, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Nah, untuk penghasilan sendiri, untuk profesi bidang teknologi informasi, ini kalau dikategorikan, ya, untuk operator, ini biasanya penghasilannya kisaran antara 400.000 sampai 750.000 per bulan. Ya. Sedangkan untuk teknisi komputer, ini biasanya kisarannya antara 700.000 sampai 1 juta per bulan. Nah, untuk trainer, nah ini penghasilannya mulai dari 1 juta sampai dengan 1.750.000 per bulan. Kemudian untuk peneliti, ini biasanya antara 1,5 juta sampai dengan 2,5 juta per bulan. Sedangkan untuk konsultan, ini kisarannya mulai dari 2,5 juta sampai dengan 4 juta per bulan. Sedangkan untuk project manager, ini penghasilannya 2 juta sampai 4 juta per bulan. Ya. Programmer, ini adalah 1 juta sampai 2 juta per bulan. Kemudian untuk graphic designer antara 3 juta sampai 5 juta per bulan. Network spesialis itu 4 juta sampai 8 juta per bulan. Kemudian database administrator ini mulai dari 5 juta sampai 10 juta per bulan. Sedangkan untuk sistem analis ini yang paling besar, ya, yaitu lebih dari 15 juta per sistem. Ya. Nah, ini penghasilannya ini tidak harus seperti itu, ya. Nah, ini tergantung dari
skill juga, ya, kemudian pengalaman, ya. Jadi kalau yang mungkin masih fresh graduate itu juga pasti masih kisaran kecil untuk penghasilan, ya. Berbeda dengan yang sudah memiliki pengalaman yang cukup banyak, ya. Itu biasanya bisa nego, ya, memperoleh penghasilan yang lebih tinggi. Selain itu juga ditentukan dari perusahaan itu sendiri, ya, perusahaan lokal, ya, menengah, nah, ataukah perusahaan luar. Nah, ini, ya. Biasanya kalau yang multinasional kemudian perusahaan luar, ya, perusahaan-perusahaan TBK, ini biasanya rank gajinya, ya, itu lebih tinggi. Jadi tidak terpaku dari satu sisi saja, ya, banyak faktor yang menentukan dari segi penghasilan. Jadi nggak mungkin kalau seseorang itu baru lulus itu minta standar gaji yang cukup tinggi, karena harus dibuktikan dengan pengalaman, ya, kemudian keahlian dan sertifikat apa saja yang sudah dimiliki. Nah, syarat kerja di bidang IT sendiri ini ada beberapa. Yang pertama adalah harus menguasai keahlian yang diperlukan pada masing-masing bidang, ya. Kemudian yang kedua, harus selalu mau belajar karena bidang IT ini berkembang cukup pesat, ya. Dan yang ketiga adalah harus mau bekerja sama dengan orang dengan latar belakang bidang lain, ya. Karena pada penerapan IT itu tidak mungkin berdiri sendiri, pasti membutuhkan bidang yang lain. Ini, ya. Jadi kalau kita ingin fokus di bidang IT, kita harus punya keahlian, skill yang cukup, ya, dan itu harus selalu di-upgrade, ya, menyesuaikan dengan zaman. Kemudian harus mau belajar, ya, tidak malas-malasan, ya, karena apa yang berkembang, ya, saat ini belum tentu di tahun-tahun berikutnya itu akan digunakan. Bisa saja berganti, ya. Karena di bidang IT itu setiap detik, setiap menit itu pasti ada perubahan, ya. Selain itu juga kita harus mau bekerja sama dengan tim, ya, dengan bidang-bidang lain, dengan divisi lain di suatu perusahaan. Karena kalau kita hanya berdiri sendiri itu tidak bisa terjalin dengan baik, ya. Karena sistem itu akan, ya, berintegrasi dengan bidang lain. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan, ya, untuk materi pada pertemuan 3. Untuk lebih lanjut, nanti bisa dibaca, ya, modulnya. Dan untuk minggu depan, ya, kita masuk ke materi berikutnya, yaitu mengenai cybercrime. Ya. Saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan untuk malam hari ini. Terima kasih untuk waktu dan perhatiannya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.